berempat, maksudnya bersama dengan Mbak Pola, di mana kuasa hukum di sini ada saya, Mbak Siti Aminah, dan kemudian juga Mas Ainul. Nah, pada hari ini kami kesini untuk memastikan bagaimana hak-hak perempuan terjamin. Nah, karena kami melihat bahwa banyak hal yang sebenarnya sudah paling tidak ya ada dugaan diskriminasi terhadap perempuan, dan kemudian juga ada persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang perlu diungkapkan terkait dengan pendekatan seorang perempuan seperti itu ya. Jadi di situ ada dugaan diskriminasi dan dugaan dari kekerasan terhadap perempuan. Itu kira-kira dari saya. Nah, nanti mungkin Mbak Ami atau Siti Aminah bisa menjelaskan lebih mendetail terkait dengan apa saja yang telah kita diskusikan di dalam dan apa saja nanti yang akan sikap dari Komnas HAM ke depan, dan bagaimana juga teman-teman bisa menghubungi dari komisioner terkait dengan permasalahan ini. Itu kira-kira dari saya. Mungkin setelah itu Mbak Ami silakan menjelaskan. Tadi diskusinya apa aja intinya? Iya, jadi Ibu Paula dan kami diterima oleh 3 orang komisioner, yaitu Ibu Sundari, Kang Irwan, dan Bapak Daden Sukendar. Kami menyampaikan 2 laporan. 1 laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh suami atau saat ini oleh saudara Baik. Kemudian pengaduan terkait pernyataan pejabat publik yang diskriminatif. Komnas Perempuan yang diwakili oleh ketiga komisioner telah menerima pengaduan kekerasan berbasis gender dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi yang dialami oleh Ibu Paula sebagai istri. Dalam hal ini kami juga sudah menyampaikan bukti berupa CCTV dan keterangan dari ahli digital forensik yang menilai rekaman CCTV yang memperlihatkan kekerasan fisik yang dialami oleh Ibu Paula. Kemudian juga kami menyampaikan bahwa untuk bentuk kekerasan ekonomi dalam Hasanah Hak Asasi Perempuan itu dapat dikategorikan sebagai bentuk kontrol ekonomi dan eksploitasi ekonomi. Terakhir memang kami menyampaikan pengaduan terkait dengan pernyataan juru bicara dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Mengapa? Karena Jakarta Selatan. Karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Nah, di dalam salah satu mandatnya itu negara, termasuk pejabat negara, diminta untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan diskriminasi melalui pernyataan-pernyataan yang sifatnya stereotip gender. Kami menyampaikan juga bahwa sebagai juru bicara Bapak Suryana ya, itu sudah tidak sesuai dengan prinsip karakter dari juru bicara yang harus objektif dan jujur. Objektif di sini adalah pertama tidak memasukkan opini personal. Objektif itu adalah menyampaikan apa yang ada. Tapi di dalam pernyataan itu yang disampaikan, khususnya misalnya pernyataan terbukti adanya pihak ketiga yang di dalam putusan pengadilan itu tidak ada kata-kata itu berarti kan itu opini personal. Padahal juru bicara itu harus objektif dan tidak memasukkan opini personal dia sebagai laki-laki atau sebagai orang lain. Mungkin selain konteks yang tidak objektif, karena yang mendampingi selama persidangan perceraian itu Kang Ainul, mungkin Kang Ainul bisa tambahkan apa saja yang tidak patut dilakukan oleh pejabat publik di dalam kasus ini.
Baik, terima kasih. Saya menambahkan tadi yang sudah disampaikan bahwasanya seharusnya yang tidak ada dalam putusan itu tidak disebutkan, sehingga itu menjadi bias kemana-mana, sehingga melanggar terhadap hak atas dari si yang berperkara tersebut. Dalam hal ini adalah Mbak Paula. Salah satu contoh juga terkait dengan fakta persidangan. Kenapa? Kalau memang seperti itu, seharusnya kan hal yang disampaikan itu harus berimbang. Salah satu contoh, dalam bukti KDRT, itu kita sudah menyampaikan terkait CCTV. Seharusnya hal-hal seperti itu juga disampaikan, kan gitu. Tapi itu tidak. Hal-hal seperti ini yang menjadi bias oleh dari juru bicara Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut. Mungkin itu tambahan. Termasuk ini ya, di dalam persidangan itu ada pengakuan dari saudara Baim bahwa dia mencium perempuan lain di dalam perkawinan. Dalam konteks hukum perdata, pengakuan itu adalah pembuktian yang sempurna. Tapi kan juru bicara itu tidak menyampaikan hal itu, tapi lebih menyasar kepada apa yang diprasangkakan kepada Ibu Paula. Jadi dalam konteks itulah kami meminta Komnas Perempuan untuk memberikan rekomendasi agar sebagai pejabat publik atas nama negara ia adil dan tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Jadi dalam konteks ini tadi kami mendiskusikan bahwa Ibu Paula menjadi korban kekerasan berbasis gender di ranah personal oleh suami dan kekerasan berbasis gender oleh negara, dalam hal ini melalui pernyataan pejabat publik itu. Dan Komnas Perempuan tadi menyambut dengan baik dan mendukung keberanian dari Ibu Paula, juga mensupport agar Ibu Paula mendapatkan hak atas keadilan dan pemulihan, dan kasus Ibu Paula ini akan menjadi entry gitu ya, atau menjadi pintu pembuka agar perempuan-perempuan yang mengalami berbagai bentuk kekerasan itu juga mengklaim keadilan dan mendapatkan pemulihannya. Itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Paula sendiri seperti apa ya? Mungkin dimoderasi dulu gitu ya. Mungkin satu-satu aja kita batasi juga. Kira-kira apa pertanyaan teman-teman terkait dengan kita ke hari ini? Kak Paula tadi di dalam curhatnya gimana? Kak Paula Gimana? curhatnya di dalam tadi seperti apa? Oke, sharingnya seperti yang dikatakan oleh Pak Andi, gitu ya, tentang dugaan-dugaan yang terjadi, yang disebutkan tadi dugaan. Oke, terkait dengan dugaan kekerasan diskriminasi dan juga dugaan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Secara detail tadi sudah disebutkan. Itu kira-kira yang pertama. Dua. Seperti apa sih dengan adanya opini yang berkembang sekarang yang dirasakan oleh Kak Paula sendiri? Iya, sampai bukti juga bisa keluar tuh Kak. Oke. Mungkin salah satunya Ada. karena itu apa seperti apa Kak? Oke, keprihatinannya gimana kira-kira? Kak Paula Boleh dikit. Kak Paula yang ngomong. Iya, oke. Lu juga lagi nggak enak badan karena agak sok gitu kan, suaranya gitu. Gimana, Mbak Ani? Ada ininya? Oh iya, tadi pertemuan ini kurang lebih berlangsung 2 jam ya. Dan saya pikir ini ruang yang baik untuk Ibu Paula tadi menyampaikan perasaan-perasaannya, karena pengaduan di Komnas Perempuan itu adalah menjadi ruang aman. Jadi ya di dalam 2 jam itu Ibu Paula menyampaikan, mencurahkan perasaan-perasaannya. Dan tentu kami juga tidak boleh menyampaikan apa yang terjadi di ruang pengaduan, karena ruang pengaduan itu kan ruang yang konfidensial ya, dan itu ruang aman baik untuk Ibu Paula maupun teman-teman yang menerima Kak Paula untuk banding juga ya Bang ya? Kenapa baru melaporkan soal Bener ya Bang, untuk banding juga ya Bang? Oke, jadi gini, terkait dengan banding itu kami baru menyatakan ya, dan ternyata juga pihak sebelah juga menyatakan juga kemarin ya. Nah, apakah itu menjadi suatu bahan pada saat ini? Ya kami akan mempersiapkan itu
untuk bisa memperkuat, terutama terkait dengan apakah memang di situ terjadi kesalahan penerapan atau kekurangan hakim dalam mempertimbangkan alat bukti gitu. Karena kan pada prinsipnya bahwa bukti itu adalah bukti yang sempurna, yang pada intinya adalah tidak hanya saksi dan kemudian juga surat yang sebenarnya tidak bisa diverifikasi, tetapi juga keterangan-keterangan yang lain, sehingga itu menjadi suatu bukti yang sempurna. Jika suatu persangkaan itu belum bisa dikatakan suatu bukti yang sempurna dan itu belum bisa dikategorikan menjadi suatu dalil untuk memutuskan suatu perkara. Jadi pada prinsipnya terkait dengan pertemuan pada saat ini, ya kami lebih mempertimbangkan terkait dengan bagaimana menyimbangkan narasi-narasi sih sebenarnya gitu ya. Karena kami menilai bahwa mohon maaf teman-teman ya, ini kan sepertinya banyak narasi-narasi itu muncul dari sosmed, Instagram yang sebenarnya kita nggak tahu dari siapa, kan gitu kan. Nah, di situ yang dikonfirmasi atau media-media yang lain itu mengkonfirmasi yang menurut kami itu sebenarnya tidak tepat itu dikonfirmasikan, karena yang begini-begini kan sebenarnya sesuatu hal yang belum pasti, yang sebenarnya harus ada fakta dulu untuk bisa dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, apakah itu kepada Bapolda atau kepada kami sebagai kuasa hukum. Nah, itu yang menjadi persoalan, bagaimana ini menyimbangkan narasi, terutama dengan pendekatan keseimbangan gender, terutama dengan pendekatan sebagai seorang ibu, seorang perempuan. Nah, ini sebenarnya kita pengen ada narasi-narasi yang seimbang terkait dengan ini. Nah, oleh sebab itu makanya kami di lingkup yang lain itu akan mempersiapkan terkait dengan memori banding, khususnya terkait dengan apa saja sih sebenarnya dalam putusan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara, khususnya tentang penerapan dan penilaian terhadap bukti-bukti yang ada. Itu kira-kira.